Astagfirullahaladzim, apaan tuh ya, pohonnya bosak kayak gitu kan. Di situ gue ngeliat nih kayak ada anak kecil lagi duduk di belakang semak-semak pohon tuh bang. Dia di atas gue, tapi gue ngeliat dia lagi berdiri, katanya melotot gini kan, nengok ke belakang. Tiba-tiba ada tenda yang nyempil di rombongan gue. Bayangannya tuh yang kayak gitu, kayak lagi berantem. Ini cewek harus mati di dalam gunung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumaradi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Di samping gue udah ada narasumber nih, Bang Badru. Halo Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat Bang. Mungkin teman-teman semua udah nggak asing lah dengan Bang Badru ini. Bang Badru juga seorang guide Bang ya? Iya. Seorang guide, jam terbangnya udah tinggi nih. Wah. Kalau open trip slotnya full. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada video kali ini Bang Badru akan menceritakan di Gunung Kerinci pada tahun 2017 ke 2018, tahun baru. Tahun baru. Iya, Oke, berarti pas saat itu ente jalan sendiri apa lagi bawa orang tuh? Waktu itu gua bawa tamu 29 orang pesertanya, dan guide 3 dan porter 3. Totalnya jadi berapa tuh? 34-an lah ya. Iya, 34, 35. Jadi teman-teman semua yang mau naik gunung nih, yang open trip, yang dijamin puas gitu kan, dijamin keamanannya insya Allah, langsung aja tengok di Instagramnya Bang Badru, yaitu @badru_capslog. @badru_capslog. Nanti gue taruh di bawah sini ya. Dan teman-teman semua, Bang Badru juga punya channel YouTube nih, yaitu channelnya apa Bang? Tentang misteri juga nih. Misteri Bang. juga. Ya, Oke. Kita tim gibah misteri. Tim gibah misteri. Yaitu channel apa Bang? Badru Capslog juga namanya. Badru Capslog. Oke. Jadi teman-teman semua dari video ini ya langsung mampir ke channel YouTube-nya Bang Badru nih. Link ada di kolom deskripsi. Langsung aja teman-teman semua, bagaimana kisah atau pengalaman Bang Badru ketika melakukan pendakian ke Gunung Kerinci? Nantikan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama gue Badru Zaman, biasa dipanggil Badru Capslog. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue waktu bawa tamu ya ke Gunung Kerinci. Itu 29 orang. Cerita ini gue alamin tahun 2017 ke 2018, tepatnya di akhir tahun ya, liburan akhir tahun. Gue dari Jakarta satu bis ke Jambi dengan perjalanan yang 2 hari. Singkat cerita, gue sampai di base camp. Perjalanan baik-baik aja tuh waktu itu. Nyampe di pos 1. Lu tahu kan kalau teman-teman yang udah pada ke Gunung Kerinci pasti tahu kalau masuk hutannya itu dengan pohon yang tingginya, wah tinggi-tinggi banget deh. Bisa dibilang kita masuk kayak hutan belantara ya. Dan disambut dengan suara uak-uak gitu, monyet ya bisa dibilang. Peserta gue yang belum pernah ke Kerinci, dia kaget, sempet panik. 2 orang lari ke belakang. Gue bilang santai aja Bang, emang udah biasa kayak gini, dia nggak ganggu. Teman-teman yang udah pernah ke Kerinci pasti tahu pos 2 itu kayak apa suasananya kan. Di pos 2 itu bisa dibilang jangan istirahat lama-lama di situ, karena bisa dibilang vegetasi atau apa gitu bahasa orang sana, tempat perkumpulan para makhluk. Di situ gue ngeliat nih kayak ada anak kecil lagi duduk di belakang semak-semak pohon tuh Bang. Gue diem aja kan, pokoknya apapun yang terjadi gue nggak boleh ceritalah ke mereka. Ternyata ada peserta gue, sebut aja namanya Rizal kan. Rizal ngeliat, ternyata mata dia ke arah anak kecil itu aja. Gue tahu, oh berarti si Rizal ngeliat nih, karena tatapan dia itu fokus ke sosok anak kecil itu tuh yang di sebelah kiri di samping pohon. Ya udah, gue samperin si Rizal, Bang udah diem aja ya, kalau ngeliat nggak apa-apa kok, dia itu emang penghuni sini, gue bilang gitu. Oh ya udah Bang Badru, aman kata dia. Ya udah. Akhirnya selang 15 menit gua sebatang di sana ngerokok, gua jalan lagi menuju pos 3.
Di pos 3 baik-baik aja waktu itu. Karena akhir tahun Gunung Kerinci itu rame banget. Mungkin semua gunung ya. Cuman kalau Gunung Kerinci, spot tendanya itu kecil banget tuh. Akhirnya gue mutusin untuk stay di shelter 1 yang cukup lah untuk 25 tenda kurang lebih. Karena kalau gue ke shelter 2 mungkin itu terlalu sempit. Karena gue pribadi pun 34 orang totalnya sama guide sama porter itu bisa gue bawa tenda 9. Akhirnya gue di shelter 1 nih waktu itu ngecamp. Nah di shelter 1 gue bermalam, gue masak-masak seperti biasa. Nah si Rijal ini gue samperin lagi, gue tanya ke dia, "Bang, lu bisa ngeliat?" Gue bilang gitu kan. Maksud gue dia paham gak tentang hal ini gitu. Jangan sampai dia paham itu dan jadi parno untuk yang lain. Ternyata dia agak sedikit ngerti tentang hal itu. Oke, akhirnya gue bilangin, "Bang, nanti next kalau di atas ada sesuatu yang bikin lu takut banget, oke nggak apa-apa bang, cuman jangan sampai ngebawa suasana yang lain kayak gitu." Karena ya gue selalu ngejelasin ya gunung yang memang tempatnya dia gitu, dan kita datang ke sini hanya sebagai tamu gitu, kita untuk refreshing dan menikmati alam Gunung Kerinci. Pukul 1:30 malam gue menulisin nih ceritanya, bangun tidur kan. Gue biasa bangun tidur itu buang air kecil ya. Karena di shelter 1 waktu itu mungkin ada 22 tenda kurang lebih ya. Gue agak susah nih nyari spot pipis atau buang air kecil. Jadi gue agak mojok, kan ada shelter bangunan, gue agak mojok ke semak-semak gitu kan. Nah di situ gue kaget sumpah pas gue pipis. Ada suara kayak apa ya, bisa dibilang kayak anjing kresek-kresek di semak-semak pohon kayak gitu kan. Dan gue nggak takut gitu, cuma refleks aja, astagfirullahaladzim. Apaan tuh ya? Pohonnya kayak gitu kan. Gue pikir wah anjing kali ya. Ya udah, gue pindah pipisnya di tempat yang di sebelahnya, tapi masih di daerah situ juga. Yang gue takutin itu sebenarnya bukan anjing sih yang gue takutin, karena di kawasan shelter 1 itu Gunung Kerinci masih lingkupan macan atau harimau Sumatera kan. Itu yang gue takutin sebenarnya. Kalau untuk masalah anjing ya cuman ya pelarian aja sih gue anggapnya anjing, padahal itu sih macan yang gue takutin. Pas gue pipis, suara itu masih ada. Gue makin astagfirullahaladzim, ini apa ya? Gue pikir wah kalau emang ini macan, waduh bahaya juga kan. Ya gue sih nggak takut dia nyerang, nggak, karena macan itu kalau kita nggak macam-macam dia nggak nyerang gitu, kecuali kalau lu berontak dia nyerang gitu. Akhirnya gue diem aja kan, gue kayak patung tuh, gue tahan aja, gue nggak mau bergerak gitu, karena kalau kita bergerak atau kita lari takutnya dia itu nyerang gitu. Akhirnya gue diem kisaran 5 menit deh, gue diem kayak patung. Gue lihat semak-semaknya udah agak menjauh tuh. Oh ternyata itu bener, entah itu macan, entah itu anjing, entah itu hewan binatang lain yang ada di situ. Gue balik ke tenda, ya agak panik sih karena emang udah sepi banget. Gue balik buru-buru, gue masuk tenda. Nah dia kebangun, "Dari mana lu, Dru?" "Dari buang kecil gue cuy." "Ngapa lu? Muka lu panik banget." Gue tanya kayak gitu kan. Enggak apa-apa." Singkat cerita, pagi tiba nih. Nah gue sama tim bergegas menuju shelter 3. Rencana gue ngecamp di shelter 3 di hari terakhir tuh, di hari kedua. Seperti biasa briefing, baca doa, persiapin logistik. Jam 8:30 pagi gue mulai start di pos 3. Sepanjang perjalanan si Rizal ini, dan dia ngeliatin posisi pohon yang di sebelah kiri, ada tuh pohon besar. Teman-teman kalau Kerinci yang sering sana pasti tahu pohon itu. Di situ dia ngeliatin. Wah kata gue nih si Rizal ngeliat apa lagi nih ya kan. Jarakku itu kisaran 200 meter. Dia di atas gue, tapi gue ngeliat dia lagi berdiri, ngeliatin begini aja. Nah, gue samperin langsung, gue nggak pakai lama, gue jalan cepet. Bang, tahan, gue bilang gitu kan. "Iya Bang Badru." "Bang, lu ngeliat lagi ya?" "Iya Bang Badru." Dia ceritalah kayak ada sosok pakai jubah, dia bilang kayak gitu kan. Makanya warna hitam jubahnya itu. Gue bilang yaudah bang, nggak apa-apa, santai aja, dia nggak ganggu kan. "Enggak bang." Kira gue jalan, "Udah bang, yuk kita jalan lagi." Pas gue jalan, gue berempat tuh waktu itu sama guide, kan gue tim sweeper, gue tim terakhir. Pas lagi jalan dia nengok ke belakang, katanya ada yang manggil. Dibilang nengok gitu kan, "Bang lu kenapa?" Kira manggil gue, "Bang Badru." Di belakang nggak ada orang kan. Manggilnya gimana? Dia bilang nyebut nama gue, katanya si Rijal. Yaudah bang, cuek aja, karena muka dia udah mulai panik. Sedangkan perjalanan masih ada berhari lagi lah, masih ada sehari lagi. Nah jalan, oke, gue tandain nih, Bang Rizal ini jangan sampai gue lepas kayak gitu. Masalahnya dia butuh pendamping juga gitu, sebagai teman yang paham. Takutnya kalau dia cerita ke yang teman yang lain itu terlalu beresiko. Resikonya dalam istilah takut teman lawan bicaranya ini gitu. Jadi niat dia mau cerita, mau berbagi rasa takutnya. Nah yang si ininya satunya lagi takutnya nggak bisa ngimbangin gitu bang. Nah gue sampai nih di shelter 2. Shelter 2 gue lagi jalan, tiba-tiba ada orang yang turun, itu guide juga, manggil gue. "Weh Bang Badru,
set lewat baik, gue nggak nengok. Gue liat, oh iya, set dari mana lu? Gue bilang gitu kan. Ini gue nganter tamu 6 orang. Di situ si Rijal ngelihat temen gue itu ketakutan. Dia masih kebayang orang yang manggil nama dia. Bilang, Jal, lu ngapa? Enggak bang, gue kira manggil gue lagi gitu kan. Enggak, itu mah teman gue. Oh ya udah, akhirnya gue ngobrol. Gue bilang, lu kalau mau duluan gue nggak apa bang. Gue ngobrol dulu bentar karena gak enak kan. Temen, ya akhirnya sebatang lah kita gibah masalah dunia pergaetan gitu. Dari jauh gue lihat si Rijal ini ngatin ke gue terus nih cuy. Kayak gini aja. Ini orang kenapa sih? Oh ya udah, berarti dia belum bisa sendiri nih tanpa gue. Bukannya gue so atau gimana, enggak. Ya gue bilang tadi, dia butuh teman lawan bicaranya itu biar dia nggak panik. Nah akhirnya gue bilang ke temen gue, cuy gue jalan dulu ya, gue nggak enak nih tamu gue. Oh yaudah. Oke, akhirnya gue salaman. Nah yaudah, sampai jumpa lagi. Gue bulan depan gue kembali lagi kok, gue bilang kayak gitu kan. Nganter tamu lagi nih 1 bis. Nah nyampe gue di shelter 3 itu jam setengah 4 sore. Harusnya sih jam 2 udah nyampe. Karena gue bilang kan anak santai aja jalannya, kita nikmatin alam, ngerokok aja ngerokok, yang mau istirahat masak di jalan nggak apa-apa. Pokoknya nikmatin alam lah, gue bilang itu. Karena gue tahu estimasi paling cepat itu jam berapa dan paling lambat itu jam berapa. Dan gue orang paling terakhir kayak gitu. Nyampe gue setengah 5. Nyampe sana udah cukup sore kan. Nah pas di shelter 3 itu udah rame tuh tenda. Karena itu momen akhir tahun dan malam itu waktunya orang udah melepaskan petasan ya bisa dibilang. Tapi kalau gue pribadi nggak kayak gitu kan. Nah pas di situ badai nih, jam 7 malam badai mulai datang deh. Karena emang di shelter 3 itu tempatnya badai bisa dibilang ya. Karena apa? Dia terbuka gitu. Dan puncak tuh kelihatan jelas. Bisa dibilang vegetasi lah dari kawasan hutan-hutan rimba sampai kawasan bebatuan. Pas di situ gue masak akhirnya dalam tenda. Betulan gue bawa tenda besar waktu itu buat masak, bisa dibilang tenda dapur. Asik-asik masak itu jam setengah 9 kalau nggak salah. Setengah 9 tiba-tiba ada nih, gue nggak tahu itu, tiba-tiba ada tenda yang nyempil di rombongan gue gitu kan. Gue tenda gue nggak terlalu jauh lah, satu blok bisa dibilang. Ada 2 tenda yang nyempil. Gue pikir tuh ya tenda gue. Cewek tiba-tiba nangis, teriak. Wah, kok dengan teriaknya itu histeris kan. Wah, gue pikir peserta gue nih yang kesurupan. Langsung gue panggil Pak D kan, porter gue nih. Gue anggap bapak gue. Pak D, ini siapa tuh cewek? Kayaknya peserta deh, anak-anak deh. Karena waktu itu peserta gue cewek ada 3. Nah, langsung gue keluar tenda kan. Tenda dapur, ternyata tenda yang gue bilang tadi. Orang yang masuk ke blok gue nih. Nah, dia orang Sumatera juga. Cuman gue gak mau sebutin nama kotanya ya. Dia orang Sumatera juga. Gue pas gue nengok, kesurupan. Ternyata dia itu kesurupan dari jam setengah 8. Maksudnya udah nggak sadar nih dari setengah 8 itu. Nah mulai histerisnya di setengah 9 malam. Gue tanya, bang temennya kenapa? Nggak tahu nih bang, kayaknya kesurupan deh kata dia. Dari tadi sih bang, dari setengah 8 ditanya diem aja. Terus gimana bang? Ini mau turun apa baru nyampe? Gue bilang gitu. Iya bang, besok rencana mau turun kata dia gitu. Nah dia bilang ke gue, bang bisa gak buat sadarin nih cewek ini nih yang kesurupan ini. Akhirnya gue bilang ke dia, bang coba dibacain syahadat, sholawat dulu sama dan doa-doa yang lain lah, gue bilang gitu. Nanti kalau misalkan lama nih gue balik lagi, gue bilang gitu. Gue selesai tugas gue dulu nih, gue bilang gitu. Gue selesai masak jam setengah 10 kalau nggak salah itu. Udah santai-santai deh, kata makan udah selesai mereka, peserta semuanya perut udah pada kenyang kayak gitu. Baru gue balik ke dia nih. Gue lihat ini kesurupannya yang masukin sosok dia itu cewek ini, sosoknya itu bisa dibilang apa ya, kalau bahasa kita kan ada RT, RW, lurah, camat. Nah yang sosoknya dia itu bisa dibilang kayak bupati atau wali kota pangkatannya, bisa dibilang ya kayak gitu. Dan gue pun nggak mau tiba-tiba ikut campur nih, kenapa dia bisa kayak gini. Gue cari, gue selidikin, oh ternyata cewek ini punya pendamping. Sosok cewek yang kesurupan dia punya pendamping dari keturunan atau ya dari orang tua yang masa lalu dia deh, cucut buyut kayak gitu. Dan dia masuk ke kawasan Kerinci, bisa dibilang bentrok sama sosok penghuni ini. Pak De, itu kenapa dulu kata dia. Ini Pak De, dia kesurupan kayaknya kayak gini-gini. Iya, gue udah tahu kata Pak De. Terus Pak De ngapa nggak bantu? Wah itu mah susah kata dia itu dulu. Biarin aja kita liatin dulu, itu mah teman-teman Pak De kata dia gitu kan. Nah di situ gue tetap mantau dengan keadaan yang pendaki ini nih yang kesurupan dan rombongannya. Nah tiba-tiba pas di situ peserta gue nih yang paham tentang hal itu, dia mencoba untuk ngobatin nih sosok cewek ini tanpa sepengetahuan gue. Mungkin dia kasihan juga ya. Dia mencoba untuk ngobatin sambil kayak dipijit, terus interaksi. Tetap sosoknya itu nggak mau keluar dari si cewek ini. Pokoknya situasi itu cukup mencekam banget sumpah itu. Karena gimana ya,
Sampai anak yang lain pun pada panik, sampai gue bilang, lu banyak istighfar. Gue takutnya yang kesurupan ini nyamper ke peserta-peserta gue lain gitu. Sampai gue bilang ke tenda, gue belusukan, gue samperin, bang banyak istighfar ya, sama selawat, baca doa. Terus yang cewek-cewek juga gue bilang, jangan sampai ngelamun. Iya bang, tidur baca ayat kursi, gue bilang gitu kan. Jam 10:30, yang peserta gue tadi, dia tetap nanganin nih orang yang sakit tadi nih, tetap nggak bisa keluar kan. Langsung gue panggil, gue sebut namanya Anto aja ya. Tok, udah Tok, lu keluar, gue bilang. Kasian, besok kita mau summit subuh nih, jam 4 subuh, gue bilang. Terus ini gimana bang? Gue bilang aja, Pak D aja nggak mau ikut campur, gue bilang gitu. Pak D sempat ngelongok, cuma kata Pak D, salah satunya cuma turun ke bawah, kata Pak D gitu. Dan si temennya sih awalnya yang bikin penghuni situ marah. Jadi pas dia kemasukan nih sama temennya, bukannya dikeluarin dengan cara baik, malah ditantang, kayak gitu. Jadi si yang gue bilang tadi kayak penghuni bisa dibilang wali kota ya pangkatannya ya, dia itu marah kayak gitu. Ini rumah gue, lu kalau apa-apa sama gue lu nggak usah kasar gitu. Mungkin ya ini persepsinya seperti itu. Nah jam 2:30 subuh, ini historinya nih cewek makin kenceng nih suara teriak-teriakannya. Gue senggol Pak D gue, Pak D bangun Pak D, ini kayaknya kasihan itu dia. Oh iya bang, yuk kita samperin. Nah Pak D ini gue anggap kuncen ya, karena ya sesepuh itu. Dan dia gue anggap bapak gue sendiri. Dan alhamdulillah Pak D ini setiap open trip gue selalu setia menemani gue perjalanan. Dan dianggap setiap peserta itu anaknya sebagai tanggung jawab dia. Nah Pak D langsung nyamperin. Dia bilang sama Pak D, turun. Ini salah satunya turun sampai bawah. Kalau nggak turun percuma, kata Pak D kayak gitu. Mau diobatin apapun juga. Ini kamu yang salah, kata dia. Ini teman Pak D, kata dia gitu. Kenapa? Iniin lah kayak gitu, kata dia. Iya Pak, saya nggak tahu. Ya ternyata yang gue bilang tadi, si khodam bawaan dari cewek ini yang memaksa untuk bentrok sama yang penghuni tempat sini gitu. Jadi nggak terima lah, crash, selalu crash. Sedangkan si khodamnya ini ya pengennya menang, yang si sosok cewek ini ya yang punya kawasan ya nggak mau kalah dong, bisa dibilang kayak gitu. Ya, akhirnya Pak D nggak mau ikut campur. Ibaratnya ini udah masalah dua alam gitu kan, masalah dua alam yang di alam dia sedang bentrok gitu. Salah satunya bang, ini cewek turun kayak gitu kan, baru diobatin di bawah masih bisa gitu kan, mungkin langsung sembuh. Pas 3:30 gue biasa dah, seperti biasa gue persiapan summit nih anak-anak, gue bangunin semua peserta. Nah sosok ini masih bisa dibilang brutal ya, orang yang kesurupan tadi nih, malah ngomong itu ngawur, kayak mau bunuh diri, kayak mau ini cewek harus mati di dalam gunung ini gitu. Wah bos, anak-anak sempet panik semua tuh peserta gue dengar kata-kata kayak gitu kan. Nah sampai Pak D bilang gini, Mas sekarang packing ke rombongan yang mereka ini nih, yang cewek kesurupan. Mas packing sekarang, turun sekarang, kata dia. Terus malam Pak D, ya udah kamu packing aja dulu, nanti pas sudah matahari muncul kisaran jam 5 langsung turun aja. Terus ceweknya gimana bang dibawanya? Pak D, kata si orang itu, nggak apa-apa, nanti dituntun aja, dia masih bisa berdiri kan gitu, cuman kemasukan aja. Dia bilang diajak berdiri si ceweknya buat ngetes lah, bisa dibilang ini cewek bisa jalan gak sih gitu. Bisa jalan, cuman dalam keadaan yang gini nih, yang ya nggak sadar deh gitu, dan dia ngoceh sendiri, marah-marah gitu. Nah gue persiapan summit. Nah anak-anak pas bangun yang nggak tahu ya, kan sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang enggak, karena emang dari sore udah tidur gitu, habis makan langsung pada tidur kan. Nah yang nggak tahu kaget, bang itu kenapa cewek dari semalam, gue bilang gitu kan. Yaudah nggak usah dipikirin. Gue kumpul di tengah-tengah tenda tuh, biasa gue briefing, gue baca doa sama teman-teman yang lain. Si Pak D bilang, bang Pak D summit ya, kata dia. Iya Pak D summit ya, temenin aku di atas. Oke siap Bang Drew, kata dia. Itu posisi 4:30 kalau nggak salah. Gua agak telat dikit karena waktu itu angin badai, kenceng buat angin. Akhirnya gua agak delay, sengaja gua agak siangin, mencegah hal yang tidak diinginkan lah, bisa dibilang. Nah pas di situ Pak D ngelihat sosok tenda ini, kata dia, gila gede banget, kata Pak D gitu. Kenapa Pak D? Teman gue itu Drew, kata dia. Oh ya gua ya bisa dibilang gue sempat panik pas bilang Pak D gede banget gitu kan. Karena dia aja yang bisa dibilang akamsi itu kan ngomong kayak gitu, apalagi gue yang sebagai tamu gitu. Sampai puncak gue alhamdulillah anak-anak semuanya sehat walafiat, cuman cuaca aku emang kurang bersahabat, disambut sama kabut, angin tebal, dan ya hal-hal yang ekstrim lah bisa dibilang ya, sampai kawahnya itu sampai nusuk ke hidung. Tahu sendiri ya teman-teman yang udah ke Kerinci, kalau kawahnya Kerinci itu udah nyengat bahaya banget ya. Anak-anak gue bilangin basahin buff atau kaos, gue bilang itu untuk sirkulasi udara kayak gitu kan. Sampai bawah ternyata itu cewek tenda masih ada di situ, belum turun. Gila gue anggap. Dan dia takut, dia nungguin gua. Kok masih ada di sini bang? Iya bang, bingung saya mau turun mau gimana, kata dia gitu kan. Ya udah gue bilang aja, yaudah mau turun bareng bang. Iya bareng bang, kata dia.
Ya paling tadi jam 1-an ya, gue bilang gitu. Oh iya udah bang, siap. Nah si cewek ini seperti biasa, masih posisi yang diem, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ya kayak gitu deh, marah-marah, kayak orang lagi berantem dah. Lu bayangin sendiri tuh, orang kalau lagi berantem kayak gimana. Nah jam 1 ternyata si cewek sadar nih, sebelum jam 1 itu, sebelum gue turun, gue lagi masak, hampir mau makan dah. Tiba-tiba bang sadar, temennya nyamperin ke rombongan gue. Alhamdulillah sadar beneran, iya. Itu dia langsung turun, kata teman gue bilang gak itu juga. Lu langsung turun aja sekarang deh, mumpung dia sadar nih, kata dia. Oh yaudah, saya langsung turun, dia packing. Bang, nggak makan dulu. Bilang, enggak bang, buru-buru, katanya, mumpung si cewek ini masih sadar. Langsung gue bekalin nasi. Ini bang, buat di jalan. Gue bilang, gue tahu lu belum makan kan, belum sempat masak. Nah itu jam 12:30 dia langsung turun. Sebelum gue turun, gue lagi masak, lagi makan rame-rame itu sama anak-anak, sama peserta. Dia turun, si cewek ngatin begini, nengok nih, nengok belakang, kayak gitu kan. Anjir, ini bener gak dia? Tatapannya itu kayak tatapan bukan dia kan, kalau orang beda tatapannya. Kalau dia tuh matanya melotot gini kan, nengok di belakang. Nah gua anggap udah selesai nih, gue pikir udah selesai, dia udah turun. Udah, semoga aja selamat sampai base camp gitu. Gua estimasi dia mungkin nyampe base camp itu paling telat jam 8 malam, gue pikir kayak gitu kan. Ya udah, gue packing beres. Nah gue turun jam 1:30. Nah anak-anak yang tim depan deh, tim yang mau ketemu bakso, yang mau ketemu nasi padang, tim jalan duluan deh, yang mau nyampe duluan. Sama ditemenin sama Gaet, gue di belakang seperti biasa sweeper. Gue jalan sampai shelter 2, alhamdulillah lancar, cuman kabut-kabut gitu kan, gerimis-gerimis syahdu. Di shelter 1, alhamdulillah lancar. Nah di pos 3, gue itu jam 4:30 kalau nggak salah, atau 5:30, pokoknya udah gelap. Ketemu dia di situ, lagi duduk. Ternyata ya kemasukan lagi dengan sosok yang berbeda katanya nih. Ya seperti yang gue bilang tadi, khodam si cewek ini sama yang ini bentrok ya, bisa dibilang kayak gitu. Ya udah gue santai aja, gue bilang, "Ayo bang, jalan bareng." Akhirnya gue jalan bareng. Itu gue keluar hutan malam jam 9:30 kalau nggak salah. Keluar hutan, gue backup dia. Sepanjang jalan nih, buat teman-teman yang udah pernah kerja pasti tahu hutan Kerinci tuh kalau malam kayak gimana. Dari pos 3, pos 2, pos 1 itu luar biasa. Suara binatangnya, suara gemuruh anginnya kalau lagi badai, mencekamnya hutan itu. Nah tiba-tiba di pos 1 nih si cewek ngomong, "Aku mau ke atas lagi." Gue bilang jangan di alam, gue bilang gitu. "Ayo kita paksa turun." Nah akhirnya si temennya ini gue suruh gendong si cewek ini, karena emang udah malam banget. Yang gue takutin apa? Kalau tiba-tiba dia jalan kaki walaupun digandeng, yang gue takutin apa? Dia berontak tiba-tiba, ya berat kayak gini lah, lari ke jurang atau ke semak-semak hutan. Nah itu yang gue antisipasi. Gue bilang, wah webbing gue di depan lagi sama Get satu lagi. Kalau emang webbing gue ada di dalam carrier itu gue ikat sama dia, biar itu cewek nggak kemana-mana gitu. Bisa dibilang ya nggak lari lah, bahaya kalau emang itu sampai kejadian. Sampai pintu rimba nih, hutan rimba bisa dibilang, pintunya Gunung Kerinci tuh, gapura. Alhamdulillah tuh cewek tiba-tiba sadar dengan posisi dia, saya di mana? Dengan bahasa Sumateranya dia ya. Dia kayak apa ya, kayak orang yang linglung, nggak tahu dia kok tiba-tiba gue ada di sini, gue kenapa gitu kan. Gue nyampe jam 10:30 atau 11:30, gue lupa, pokoknya udah malam banget, udah tengah malam. Nah mulai dah tuh si cewek disuruh mandi, dia masih bingung kok gue ada di sini kayak gitu kan. Nah akhirnya gue iseng, gue tanya-tanya dah ke sosok cewek ini. Nah ternyata yang gue bilang tadi, dia punya khodam keturunan dari nenek buyutnya, kakek buyutnya dia gitu. Dan dia sih yang nggak salah, cewek ini nggak salah, cuman ya mungkin khodamnya dia sama yang sosok yang di Kerinci ini ya bentrok gitu, crash. Mungkin beda wilayah atau apa, kita nggak paham ya. Gue tanya lagi kan, "Mbak, tapi pernah naik ke gunung daerah mana gitu, mengalami kejadian hal yang seperti ini?" Nah temennya nyaut, "Iya pernah bang, saya dulu pernah ke hutan daerah Sumatera juga, kejadian sama kayak gini, cuman ini lebih parah," kata dia gitu. Nah langsung gue ngambil, oh iya bener kata Pak D, salah satunya ya lu mau sadar ya kalau dari hutan ini gitu. Nah sosok Rijal ini nih yang tadi gue bilang dia paham. Keesokan harinya ya pagi, pas 7:30 pagi, gue udah prepare nih mau ke Gunung 7. Dia nyolek gue si Rijal, "Bang Badru." "Iya kenapa?" "Itu masalah cewek, boleh gak bang gue ngomong?" Kebetulan emang si sosok cewek ini, pendaki ini masih ada di situ di base camp gitu. Bilang nanti aja dah di bis. "Oh ya udah, jangan ngomong di sini ya," gue bilang. "Kalau enggak nanti aja pas udah sampai keluar Lampung gitu, di Merak lah kita ceritain." Gue nggak mau gue keponya di situ gitu, karena ya masih kawasannya dia cuy. Nah di kapal nih gue di Merak. Nah ngobrol dia tuh, dia ngeliat kayak raksasa ya bisa dibilang ya, tapi bentuknya itu kayak kerak.
kata si Rijal gitu. Itu emang mungkin yang berantem sama si Hodamnya itu kali ya, bisa dibilang ya. Terus gimana aja? Ya itu bang, kayaknya dia tuh sama teman-temannya tuh kata dia kayak bayang-bayangan gitu bang. Yang jelas dia sosok itu. Dan emang nggak mau pergi dalam tenda itu, kayak dia ngelihatnya kayak bayangannya tuh yang kayak gitu, kayak lagi berantem. Terus aja lu, iya bang, makanya gue pas di itu yang lu bilang baca ayat kursi, bisa semalaman bang gue baca ayat kursi kata dia gitu kan. Alhamdulillah ya. Dan untungnya lagi ya nggak nyerempet ke peserta gue nih yang lain gitu. Kalau sampai nyerempet kan bahaya juga kan, takutnya ya satu kena nyamber nih, ya mungkin yang fisik lagi lemah lah kayak gitu. Nah kita ambil kesimpulannya di situ kan. Buat teman-teman yang misalkan kayak punya khodam, bawaan lahir atau belajar lah perihal hal kayak gitu, kalau kayak di gunung ya lu harus paham dulu gitu kan. Lu mau ke gunung nih, lu punya pegangan atau punya turunan, ya harus paham bagaimana caranya mengantisipasi hal-hal yang kayak gitu. Karena ya manusia aja kan sering berantem, ya mungkin sama lah ya kalau hal gaib juga kayak gitu kali ya, masing-masing punya wilayah ya, bisa dibilang ya Bang Umang ya. Ya kejadian kayak gini sih sebenarnya sering ketika gue bawa tamu gitu, atau entah peserta gue yang kesurupan atau tim-tim yang lain yang kesurupan gitu. Kalau yang ini mungkin karena bawaan dari khodam itu ya, yang pembawaan dari si ceweknya itu, ya mungkin dia belum bisa ya cara mengontrolnya atau mengimbangi si khodamnya itu loh. Nanti ketika kita kerinci kita harus gimana kayak gitu. Coba buat teman-teman yang punya yang kayak gitu coba dipahamin aja. Kalau buat yang polos-polos mah nggak apa-apa gitu. Banyakin baca doa, ayat kursi sama selawat, itu kuncinya. Sama hati tenang, pikiran fresh. Seperti itu cerita dan pengalaman gue saat waktu memandu Gunung Kerinci. Dan kejadian itu dialami sama pendaki rombongan lain gitu. Yang gue bilang Nah itu teman-teman semua cerita dari Bang Badru nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Kerinci pada pergantian tahun 2017 ke 18 Bang ya? Iya betul Bang. Dimana dia membawa peserta totalnya itu 34 termasuk guide, porter ya. Ada beberapa kejadian atau bisa dikatakan di luar batas nalar lah Bang ya? Iya benar Bang. Nah dia mulai pergerakan dari bawah, bermalam dulu di pos 1. Iya shelter 1. Shelter 1. Nah ketika masuk Aras itu kan banyak, mungkin kalau teman-teman semua pernah ke Kerinci, suara monyet itu Bang ya? Iya. Wah kayak gitu, ciri khasnya Kerinci lah ya. Bisa dibilang selamat datang. Selamat datang, ucapan selamat datang kita nih. Cuman kalau orang yang belum pernah kaget, suara apa banyak banget. Iya. Kayak diserang gitu. Pas sampai pos 2 nih Bang ya. Iya. Ente kan beristirahat nih. Iya. Gitu kan. Ngeres. Nah, di situ ada anak kecil lagi duduk di bawah pohon. Iya. Ente ngeliat. Bukan duduk sih, kayak nyender. Oh nyender. Iya, gua dan si Rizal ini gitu. Rijal yang bisa Ngeliat itu ya. Nah, kan gua kan emang baru kenal sama dia kan karena peserta. Nah, gua ngeliat, nah dia tatapannya sama Bang. Wah dia ke sisi itu, gua liatin, oh ternyata emang dia bener ngeliat. Ya, akhirnya gua tegur aja kan. Iya. Yang gua takutin, dia masih norak gitu. Noraknya apa? Acak-acakan gitu loh Bang. Wah, gua nggak tuan anak gitu. Nah, langsung diungkapin. iya. Kan yang lain pada suges dong. Gitu. Gua takutin. Makanya gua culik ya kan. Ngomong pelan-pelan. Ngomong pelan-pelan. Iya, Bahwa kalau- jangan langsung diomongin gitu ke Iya. peserta lain ya. Kalau butuh temen sama gua aja, temen Iya, cerita. oke. Gua bilang tadi kayak gitu. Dan itu kalau boleh tahu Bang, sosok yang ente lihat tuh anak kecilnya bener kayak anak kecil atau? Enggak sih, cuman dia bajunya kayak baju warna kuning nih. Cuman cuma camping. Ya kalau mukanya sih dia madep ke sana Bang. Rambutnya cepak. Rambutnya cepak. Rambutnya cepak. Sendirian deh. Sendirian, mojok. Ya sebenarnya sih di pos 2 itu mungkin kalau kayak gayet-gayet udah pada paham ya. Di pos 2 tuh jangan lama-lama Bang. Iya, jangan istirahat lama-lama. Katanya gitu di situ. Dan ya gua setiap lewat pos 2 ya udah. Emang sih tempatnya enak sih kalau buat istirahat gitu. Tapi kalau malam ya udah langsung jalan aja Bang. Lebih baik kita ngeres di depannya aja deh, di pinggir jalan nggak apa-apa, asal jangan di pos 2. Jadi pos 2, Iya. oke. Pas tengah malam itu ente coba ke belakang tenda ya? Iya. Kencing beser kayaknya nih. Geser. Biasa cuaca dingin Bang. Setengah 2 malam ente pipis ya kan di dekat tenda lah ya. Iya, Karena pas sama-sama. saat itu soalnya tenda tuh banyak Bang ya. Banyak. Akhirnya mau nggak mau gue mojok gitu ya Bang. Iya, Sama- cari spot yang Iya. enak lah ya. Enggak, bener. Dan ternyata denger kayak kresek-kresek dan kayak Iya. suara anjing gitu Bang. Gitu. Kalau bisa gue bilang sih Bang ya, itu sih kayak harimau macan gitu sih. Penghuni situ kan emang kalau Kerinci itu
wilayah kawasan dia itu dari pos 2 sampai mungkin shelter 1 dia masih muter situ kawasan itu. Kata warga lokal sih, cuman gua nggak bisa mastiin karena emang nggak kelihatan tuh Bang di sosok gua. Kayak ngaungan itu antara anjing dan harimau itu. Oh, kayak gitu. Tapi lama-lama itu suara itu makin jauh Bang ya? Iya, jauh. Semak-semak gitu ya? Kayak jalan lah gitu Bang. Yang awalnya di pohon ini, terus di pohon ini, terus ke sana dia. Oh, sampai akhirnya nggak ada itu? Nggak ada, dan gue pun lari. Lari langsung ke dalam tenda lagi ya? Iya, dan pernah gue pelajarin juga Bang, kalau ketika ngeliat harimau atau apa, ya udah kita diem aja. Betul. Karena sosok dia kalau kita nggak ngelawan atau nggak ada pergerakan, dia juga nggak bakal tiba-tiba mencekam gitu ya, Bang. Iya, betul. Jadi buat teman-teman ya sedikit-sedikit aja sih sharing dari gue. Betul. Nah, keesokan paginya rombongan ente lanjut lagi nih. Iya Bang. Mulai pergerakan ke arah puncak lah ya, tapi di shelter 2 dulu ya. Shelter 3. Oh, langsung ke shelter 3. Shelter 3 malam kedua di shelter 3. Nah, shelter 3 seperti biasa gitu kan. Bikin tenda, ente kan untuk peserta. Masak-masak gitu kan. Nah, pas setengah 3 malam nih Bang ya. Iya. Itu ada rombongan lain yang nyempil di dekat tenda ente. Iya. Jadi yang gue bilang tadi, jadi nyempilnya itu dari setengah 8. Nyempilnya setengah 8, terus gue mulai tahunya yang dari setengah 9 ketika gue finishing masak lah, udah hampir masak makan gitu kan. Ya ada suara teriakan, gue pikir peserta gue dong, ternyata ada tenda nyempil di dekat-dekat tenda gue gitu, di area komplek gue bisa dibilang lah gitu. Ya mungkin anak-anak makan udah dari maghrib udah makan, cuman makan besarnya di malam gitu. Ibarat kata kayak bakso-bakso udah gue kasih-kasihin buat ganjal perut. Nah di makan besarnya itu ya malam gitu. Dan ente tuh menyangka bahwa itu rombongan ente. Iya. Ya kan soalnya kan di komplek tenda itu ya. Sombong gak tuh komplek? Enggak, saking banyaknya ini. Maksudnya di sekat kawasan gua gitu. Dan ternyata rombongan yang 2 ini dari orang Sumatera. Sumatera juga, kawasan Sumatera. Histerisnya kalau boleh tahu dia ngomong apa sih? Apa berontak-berontak gitu? Pas kalau berontak kayak gini Bang, ya bahasanya bahasa Sumatera sih yang kita ngomong bahasa Indonesianya kali ya. Karena gua nggak bisa bahasa Sumatera. Yang kayak ya kayak gitu-gitu histeris. Ya siapa sih Bang yang nggak takut di kawasan situ kan? Takutnya apa yang gua antisipasi ya takutnya nyamber gitu loh Bang, ke teman kita yang lagi bisa bilang lagi lemah lah fisiknya gitu. Kita sama yang lagi ya seperti itu sih. Alhamdulillah sih aman-aman aja rombongan itu. Ternyata ente nyampein tuh ke Pak D ya? Iya, Pak D. Bahwasanya ada pendaki gitu ya, yang kesurupan gitu. Dan memang pada saat itu ente coba ngasih nasihat baca sholawat gitu kan, baca surat-surat yang bisa deh minimal gitu kan, untuk meminimalisir si korban ini. Kasihan juga kan Bang, dari setengah 8 sampai setengah 9 sampai yang pagi. ente lihat ya kan, 9 masih kesurupan, ternyata sampai pagi. Nah pas malam ini mau ke puncak setengah 3 kan Pak D nih bilang ya ke korban ini lah, bisa dikatakan kayak gitu, bahwa packing sekarang. Pas nanti matahari muncul langsung turun gitu kan. Nah kan tetapi pas ente udah selesai ke puncak nih, pas sampai di shelter 3 lagi, rombongan itu masih ada ya? Masih ada di situ. Dengan alasan yang bisa dibilang dia belum siap kali ya. Siapnya mungkin bingung dia cara evakuasi kemana nih cewek, cara bawa turunnya ya, bisa dibilang kayak gitu sih. Dan kita juga nggak bisa nyalain gitu. Yang penting ya alhamdulillah sehat walafiat sampai bawah cewek ya. Sampai akhirnya sampailah di base camp dengan selamat semua tuh ya. Berarti pas sampai keluar hutan rimba itu atau pas udah nyampe base camp tuh si korban ini udah agak siuman tuh? Nah pas yang totalnya sih pas sampai base camp. Iya, pas masih keluar hutan nih. Jadi kan kayak bisa dibilang pintunya Kerinci itu ya kayak hutan rimba ya. Keluar hutan itu udah sadar, cuman ya masih ada aromanya ya bisa dibilang ya. Nah pas totalitasnya pas udah sampai base camp, tempat rumah singgah itu. Bisa dibilang sih udah sempat diobatin sama Pak D juga gitu. Ternyata usul-usulnya nih dia punya kodam ya. Kodam bawaan. Oh berarti dia bukan berguru ya, tapi bawaan dari mungkin buyut gitu ya. Dan bisa jadi dia belum bisa ngontrol ngontrol si kodam ini ya. Sampai akhirnya mungkin ya kalau kita yang awam bentrok kali ya. Bentrok ya. Ibaratnya Jawara sini sama Jawara situ beda. Lo ke tempat gue bawa bodyguard gitu kan. Simpelnya kan gitu kalau kita berpikir secara orang awam ya. Nah, dan ternyata pas sampai bergerak nih, nyampe di pelabuhan mana tuh yang si Rijal cerita tuh sama Merak ya. Iya, Merak menuju Bakauheni. Merak baru tuh. Bakauheni dulu ya. Iya, Bakauheni Merak. Si Rijal cerita sama ente. Dengan sosok yang itu. Malam yang dilihat hitam gede. Kayak kerak. Iya, gede. Jadi dalam tenda tuh kayak
Mungkin tawuran kali bang ya. Bisa jadi. Berantem lah ya, berantem antara Kodam dan Kodam komunisi itu. Oke, sampai akhirnya rombongan itu juga selamat Iya, bang ya, sampai Jakarta. Alhamdulillah, rombongan yang dari Sumatera juga alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Nah, selamat. terakhir nih bang, sebelum gue tutup nih video, punya pesan sih bang, mungkin mengingatkan lah ya. Kalau gue pribadi sih, kalau pesan dan kesannya ya buat pendaki pemula, kalau emang lu mulai naik gunung gitu ya bang, ya lu tau lah SOP-nya gunung tuh kayak apa sih? Gitu, kayak lu masuk TNI nih, ya TNI kayak gimana sih SOP-nya, terus cara belajarnya seperti apa gitu. Cara yang kalau di gunung sih menurut gue cuma ada lu capek, sama lu sakit, sama lu bahagia. Yang sering gue lihat kayak gitu bang. Nah, jadi, lu capek nih, bagaimana cara lu menangani diri lu tuh menghadapi dengan kecapean itu gitu bang. Jangan sampai capeknya lu itu bikin lu frustasi, stres, ujung-ujungnya nyusahin temen gitu. Terus perlengkapan juga lah kayak gitu bang. Terus, kita bukanlah jadi kayak so medis bukan ya bang. Jadi di gunung itu lu sedikit tahu lah tentang masalah medis gitu bang. Yang rentan penyakit di gunung kan hipotermia gitu bang ya, penyakit yang gua anggap paling mematikan bang, dan sering terjadi di kalangan pendaki. Jangan lupa teman-teman semua subscribe juga channel YouTube-nya Bang Badru, yaitu apa bang? Badru Caps Lock. Caps Lock itu channelnya tentang Misteri juga. misteri juga, nggak kalah seru nih. Iya, teman ngopi. Ngopi nggak kalah seru. Tim gibah misteri. Jadi teman-teman semua dari abis nonton video ini nih, silakan mampir ke channelnya Bang Badru Caps Lock. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk, dan ketika kita mengalami suatu kejadian mistis atau apapun itu, kita teruslah berpikir positif. Rasa takut itu kita harus kuasai, jangan sampai rasa takut itu menguasai diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Anjir, nyamuknya bang, galak lu, parah lu. Lupa bang, di sopel aja bang dulu bang. Nggak ada. Nggak ada. Bentol bang. Bisa gue gini-gini sampai